Perkenalkan, nama saya Sri Kalila Fazrin. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas A4 2024. Adapun pada kesempatan kali ini tentunya saya akan berbagi terkait kehidupan saya sendiri dengan kalian semuanya. Semoga kalian tetap enjoy dan mendengarkannya ya, tonton sampai habis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berjudul All About Me. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Dalam video kali ini saya akan menceritakan diri saya sendiri, apa saja kelemahan, apa saja yang saya sesali, apa saja kebahagiaan terbesar dari diri saya, visi misi dalam diri saya, alasan saya masuk BK, dan lain sebagainya. Oke baik, saya lahir dan juga besar di kota Cianjur. Saya lahir pada tanggal 15 September tahun 2005. Saya juga merupakan seorang yang senang bercerita dan juga berbagi pengalaman terkait dengan kehidupan saya sendiri. Adapun hal positif yang akan saya sebutkan, diantaranya salah satu hal positif yang ada pada diri saya sendiri yaitu saya senang membantu orang lain, baik itu keluarga, teman, sahabat, bahkan sekalipun orang yang baru saya temui. Tentunya ketika saya membantu orang lain ada sebuah kepuasan tersendiri pada diri saya sendiri. Dapat saya ambil sedikit contoh, pada saat itu ada teman saya yang memang ia akan mengundurkan diri dari salah satu jenjang pendidikan yang pada saat itu saya tempuh. Pada saat itu saya memberikan dukungan berupa dorongan motivasi, semangat, hal positif lainnya. Lalu saya juga memberitahukan dampak negatif ketika dia nantinya keluar dari sekolah tersebut. Maka dari itu tentunya saya menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak bersifat formal seperti ini, namun bersifat pendekatan sebagaimana sesama sahabat. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengundurkan diri. Dan pada saat itu saya merasa puas sekali, saya merasa senang sekali. Dan akhirnya bahwa membantu orang lain itu dapat menjadikan diri saya sebagai orang yang memiliki positive vibes. Selanjutnya, kelebihan dari diri saya itu adalah bila mana di dunia pendidikan atau di kehidupan sehari-hari, saya rasa saya merupakan orang yang disiplin dan juga taat pada aturan. Di mana kelebihan ini, hal positif ini dapat menjadikan saya sebagai orang yang memiliki value yang tinggi. Juga diri saya ketika memiliki nilai-nilai tersebut akan dapat berpengaruh pada orang lain, bisa menjadi teladan ketika saya menjadi koordinator dan lain sebagainya. Dan juga ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan, tentunya saya memastikan untuk tidak telat hadir pada kegiatan tersebut. Hal negatif yang saya miliki adalah saya memiliki kecenderungan sebagai orang yang terlalu perfeksionis, sehingga terkadang saya itu terlalu fokus pada suatu hal yang memang bersifatnya itu hanya poin sampingan atau poin tambahan. Terkadang jiwa perfeksionis tersebut menyebabkan saya menjadi seorang yang memang melambat-lambatkan waktu dikarenakan ingin sempurna pada suatu kegiatan atau suatu urusan atau bahkan suatu tugas sekalipun. Dan pada saat ini saya lebih berusaha kepada penekanan bahwa saya bukan berarti ingin meninggalkan perfeksionis tersebut, dikarenakan pastinya perfeksionis tersebut pasti memiliki hal positif. Namun saya lebih ke poin intinya adalah lebih mempercepat suatu pekerjaan dan lebih memaksimalkan suatu hal yang memang dapat menjadi tanggung jawab saya sendiri. Lalu selanjutnya saya akan memberitahukan terkait dengan visi misi yang memang ada pada diri saya sendiri. Visi yang saya miliki adalah saya berusaha untuk tetap menjadi orang yang dapat membantu orang lain, tentunya memberikan dampak positif dan juga dapat menjadi uluran tangan bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Tentunya visi itu harus didukung dengan misi. Apa sih poin-poin misi yang memang saya lakukan untuk mencakup atau mencapai visi tersebut? Yang pertama, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya dapat lebih memahami terkait studi yang memang menyatakan untuk pemahaman karakteristik orang lain dan juga pengertian terhadap suatu masalah dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya juga akan terus melakukan hal-hal kecil yang memang berdampak hal positif supaya visi saya itu tetap berjalan dengan baik. Tentunya dengan langkah-langkah kecil dari misi saya itu, saya dapat mencapai visi kehidupan saya, yaitu tetap konsekuensi untuk memiliki
jiwa kemanusiaan yang tinggi, membantu orang lain, baik itu dalam hal kesulitan maupun dalam keadaan genting menghadapi suatu masalah. Alasan saya masuk bimbingan konseling karena saya rasa bimbingan konseling ini bukan hanya sekedar studi lanjutan maupun nantinya saya akan bekerja sebagai guru bimbingan konseling. Tetapi saya rasa bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah panggilan hidup bagi diri saya sendiri. Mengingat visi dan misi dari hidup saya, maka saya rasa bimbingan dan konseling ini dapat mendukung saya dalam berkontribusi dan juga memiliki konsistensi dalam membantu orang lain. Saya juga merupakan orang yang memang senang menampung cerita orang lain, baik itu keluh kesah, masalah, dan juga saya sering mendorong orang lain berupa motivasi dan juga hal positif. Ada juga sebuah kisah yang memang menurut saya ini menjadikan diri saya menjadi seorang bimbingan konseling. Saya merupakan salah satu alumni dari boarding school dan saya memiliki adik asuh, di mana adik asuh itu tentunya sering berkeluh kesah, bercerita, menceritakan terkait dengan masalahnya, kangen rumah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, selama kurang lebih 3 tahun saya menjadi kakak asuh, dan juga saya juga merupakan seorang kakak dari seorang adik di kehidupan saya. Walaupun adik saya belum dapat untuk bercerita kepada diri saya, tetapi saya rasa saya memang perlu untuk menjadi tempat ternyaman dan juga tempat yang aman untuk bercerita. Dalam hal ini tentunya membangun diri saya untuk menjadikan orang yang perlu memahami lebih dalam terkait dengan perilaku, karakteristik, dan juga bagaimana sih menciptakan ruang nyaman dan juga aman untuk bercerita. Saya rasa juga ketika saya mampu untuk mendengarkan orang lain dengan baik, memberikan respon, memberikan sedikit saran, dukungan, hal positif, dan lain sebagainya, itu nantinya akan menimbulkan hal yang memuaskan pada diri saya sendiri. Dan juga saya rasa saya ingin tetap hidup seperti ini, yaitu membantu orang lain sepanjang hidup saya. Saya rasa hal yang memang saya sesali untuk diri saya sendiri yaitu pada saat saya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu hal yang memang bersifat kewajiban saya. Yang kedua adalah saya pernah tidak mampu untuk berani mencoba dan saya lebih memilih mundur sebelum saya mencoba. Itu menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi diri saya sendiri dikarenakan saya rasa mencoba itu sangat penting walaupun pada akhirnya gagal. Pada nyatanya, kegagalan itu ternyata menjadi sebuah ajang keberhasilan. Sekarang saya paham bahwa sebuah kegagalan itu bukan suatu hal yang buruk, namun justru sebuah hal yang memang dapat membawa kita kepada kebaikan. Dan juga tentunya kepada keberhasilan. Penyesalan yang terbesar pada diri saya sendiri yaitu ketika saya tidak mampu menjadi seorang anak yang memang dapat membahagiakan, namun pada nyatanya banyak penyesalan yang memang dibuktikan pada sebuah tingkah laku yang memang saya lakukan. Hal yang paling membahagiakan pada diri saya sendiri yaitu ketika saya mampu untuk bangkit dari penyesalan pada kehidupan saya. Yaitu ketika saya mampu untuk berani tampil ketika saya meragukan dalam diri saya sendiri. Pada saat itu ada sedikit cerita yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Yaitu ketika saya merasa ada perlombaan pada saat itu, lalu saya merasa bahwa hal itu tidak akan mampu untuk saya lewati. Namun ketika saya mampu untuk melawan rasa ketakutan itu, akhirnya saya mencoba pada perlombaan tersebut dan ternyata ketika keberanian itu dapat saya tunjukkan dan ketakutan itu dapat saya lawan, saya mendapatkan sebuah kejuaraan yang memang saya tidak sangka-sangka. Pada saat itu awalnya saya mendapatkan kejuaraan di tingkat kabupaten yang memang hanya juara 3, lalu saya selanjutnya mendobrak kembali rasa ketakutan tersebut, akhirnya saya naik kepada juara 1 dari perolehan kabupaten dan akhirnya saya berhasil masuk ke jenjang tingkat provinsi pada perlombaan tersebut. Adapun perlombaan-perlombaan itu yaitu sebuah perlombaan yang memang bersifat berbicara di depan umum, yaitu pidato, lalu ada juga public speaking, pembacaan puisi dan lain sebagainya. Mengapa saya sangat bangga pada diri saya sendiri pada saat itu? Dikarenakan saya merupakan seorang yang memiliki tingkat introvert lebih tinggi dibandingkan ekstrovert. Bila mana dikalkulasikan, mungkin saya memiliki 60% introvert dan 40% ekstrovert. Namun, dari ketidakmungkinan tersebut dalam berbicara di depan umum, saya mampu menunjukkan bahwa ternyata hal itu bukan suatu halangan. Namun tekadlah yang dapat membuat sebuah ketakutan menjadi sebuah keberhasilan.
Selain daripada kebahagiaan diri saya sendiri, tentunya saya sangat senang ketika melihat orang lain bahagia. Di antaranya orang-orang sekitar, tentunya baik keluarga, sahabat, teman, rekan, guru, maupun sanak saudara. Saya sangat bahagia ketika mereka pun ikut bahagia terhadap pencapaiannya masing-masing. Atau mungkin mereka bahagia terhadap suatu hal yang memang dirasa itu dapat dibahagiakan. Bila mana bercerita tentang kehidupan, tentunya setiap orang akan memiliki naik dan turunnya. Begitupun dengan saya pribadi, ada naik dan juga turunnya. Ketika saya naik, mungkin saya sudah ceritakan di hal-hal yang memang membahagiakan pada diri saya sendiri. Adapun sedari kecil, saya selalu diajarkan untuk hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan juga harus mampu menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada. Dikarenakan ternyata baru terasa sampai detik ini bahwa tantangan tersebut terjadi dan saya mampu untuk menghadapi itu semua. Dikarenakan hal ini berkat dari kehidupan kecil saya yang memang selalu diberikan tuntunan dan juga tuntutan untuk menjadi seorang yang mandiri dan juga tidak bergantung pada orang lain. Salah satu tantangan terbesar pada diri saya sendiri yaitu penerimaan kenyataan pada saat saya diberikan keterangan oleh dokter bahwa saya memiliki lazy eye atau memang disebut mata malas. Hal itu membuat saya cukup terpuruk, namun pada saat itu saya berusaha bahwa ini bukan apa-apa dan memang ini tidak akan terjadi apa-apa pada kedepannya. Namun segala tantangan terbesar itu dapat saya lalui sampai detik ini, bahwa ternyata saya mampu untuk menghadapi itu semua. Ternyata sebuah kekurangan bukanlah sebuah kekurangan, namun melainkan sebuah kelebihan dan juga keajaiban. Hal tersebut dalam tantangan-tantangannya tentu memberikan dampak-dampak yang memang membuat saya merasa diri saya sedih pada saat itu. Mulai dari pandangan orang lain terhadap saya, lalu memang pandangan terhadap suatu hal yang memang aneh terhadap diri saya dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu mungkin saya pernah memiliki hal-hal buruk terkait dengan suatu lazy eye ini. Namun saya rasa justru dengan keterbatasan saya ini saya mampu menjadikan diri saya sebagai orang yang unik dan juga memang berbeda dari orang lain. Namun justru dari berbagai tantangan hidup yang sudah saya ceritakan, itu justru yang menjadikan diri saya menjadi seperti ini. Mungkin orang lain tidak akan pernah bangga terhadap diri saya sendiri, namun saya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya mampu menjalani tantangan-tantangan yang ada dan saya juga mampu untuk bertahan sejauh ini. Itu tadi cerita singkat terkait dengan diri saya sendiri. Tentunya banyak hal-hal yang memang tidak saya ceritakan secara publik. Namun saya rasa semoga sedikit pengalaman yang saya sampaikan dapat memberikan motivasi, juga pengalaman yang terbaru dari kehidupan diri kalian. Terima kasih banyak untuk yang telah menyempatkan untuk menonton video saya ini. Semoga tidak hanya memberikan motivasi, namun kalian lebih berani terhadap suatu tantangan dan berani mencoba lebih jauh. Karena saya memberikan pesan, kegagalan bukanlah benar-benar kegagalan, namun kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Intinya, semangat terus buat kalian semua. Setiap perjalanan kehidupan yang sekarang kalian sedang jalani atau sebelumnya pernah kalian jalani, itu adalah sebuah perjalanan menuju sebuah kesuksesan. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later.